Aku di sini mau menjelaskan materi mengenai hukum satu Kirchhoff dan rangkaian seri. Untuk materi yang pertama yaitu hukum satu Kirchhoff. Di antara kalian pasti sudah mendengar nama Kirchhoff dong ya. Ya, Kirchhoff merupakan salah satu fisikawan yang berjasa dalam ilmu kelistrikan nih. Hukumnya yang terkenal yaitu hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Nah, di fisika, laju muatan listrik adalah kuat arus listrik. Oleh karena itu, bunyi hukum 1 Kirchhoff lebih umum ditulis jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Berdasarkan gambar ini, besar kuat arus total yang melewati titik percabangan secara matematis dinyatakan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar yang besarnya adalah I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 sama dengan I5. Oke, untuk materi yang kedua yaitu rangkaian seri. Siapa nih yang suka mainan lampu? Anak zaman sekarang kalau udah ngomongin lampu hias, pasti tahu deh jenis lampu ini. Ini lampu tumbler yang biasa ngebuat kamar jadi kayak kamar di Instagram gitu. Kalian pernah tahu nggak sih kalau lampu ini disusun seri? Hah, apa sih rangkaian seri itu? Gini deh, kita bandingkan lampu ini sama lampu yang ada di instalasi rumah yang biasanya menerapkan sistem satu saklar, satu lampu. Artinya, lampu-lampu ini disusun paralel. Sekarang bayangin deh, kalau lampu tumbler disusun paralel, pasti gempor tangan kita buat matiin atau nyalain lampu ini. Oke, biar kalian lebih tahu lagi nih perbedaan seri dan paralel, kita masuk ke materinya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel, sehingga lebih hemat. Lampu yang dirangkai seri tidak bisa menyala sama terang. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda, bergantung besarnya hambatan. Jadi rangkaian seri hambatannya disusun secara bersebelahan, contohnya rangkaian pada gambar ini. Untuk memahami lebih lanjut mengenai rangkaian seri, kita akan melakukan percobaan menggunakan virtual lab yang akan dipraktekkan oleh Faris. Saya Faris Virus di sini akan mempraktekkan rangkaian seri dengan menggunakan virtual lab. Di sini kita membutuhkan lampu 3 dengan sejajar dan wattnya yang sama. Dan di sini juga kita membutuhkan baterai 12 volt, 9 volt, 6 volt, 3 volt, dan 1,5 volt. Di sini saya akan menggunakan 12 volt terlebih dahulu dan rangkai menjadi rangkaian seri. Nah, setelah dirangkai, kita akan menggunakan volt biar mengetahui satu lampu itu berapa tegangan dalam 12 volt. Di sini sudah diketahui ada 4 volt dalam satu lampu tersebut karena baterai tersebut 12. 12 dibagi menjadi 3 lampu. Satu lampu berarti 4 volt.
atau 4 tegangan. Dan yang kedua kita akan menggunakan ampere biar mengetahui arus listriknya berapa. Jadi arus listrik disebut ada 0,8 ampere. Dan jika kita menggunakan 9 volt, maka tegangan dan ampernya akan berubah menjadi 3 volt dan 0,6 ampere. Dan jika kita menggunakan 6 volt, maka tegangan satu lampu itu akan berubah menjadi 2 dan arus listrik tersebut juga akan berubah menjadi 0,4 ampere. Dan jika kita menggunakan di 1,5 volt, satu lampu pun juga akan berubah menjadi 0,5 volt dan arus listrik tersebut juga akan berubah menjadi 0,1 ampere. Dan jika kita menggunakan 3 lampu, tegangan pun akan berubah menjadi 1 dan arus listrik pun juga akan berubah jadi 0,2 ampere. Segitu saja yang saya bisa mempraktekkan rangkaian seri, dan pelajaran lebih lanjut akan dijelaskan oleh Disti. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian seri, kuat arus akan mengalir dari sumber energi baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melewati satu kabel. Bayangkan ada aliran listrik yang mengalir mulai dari baterai menuju hambatan atau resistor 1 ke hambatan 2, lalu berputar dan kembali ke baterai. Setelah membayangkannya, kalian pasti jadi sadar kan kalau untuk arus listrik yang melewati hambatan 1 nilainya akan sama besar dengan arus yang melewati hambatan 2. Karena alirannya nggak mungkin kemana-mana. Secara sistematisnya yaitu I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Di sisi lain, tegangan yang mengalir di hambatan 1 tidak sama dengan yang ada di hambatan 2. Tetapi apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber. Atau dengan kata lain, Q total sama dengan F1 tambah F2. Dan prinsip yang terakhir, hambatan totalnya sama dengan jumlah dari seluruh hambatan yang ada di rangkaian itu. Atau dapat ditulis R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Oke, kita telah mengetahui mengenai rangkaian seri. Sekarang ayo kita mencari tahu mengenai rangkaian paralel. Untuk materi rangkaian paralel akan disampaikan oleh Azmina. Azmina dipersilakan. Halo semua, kenalin aku Azmina yang bakal ngejelasin materi tentang rangkaian paralel. Nah, jadi rangkaian listrik itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu rangkaian seri yang udah jelasin sama Disti tadi, dan yang kedua yaitu rangkaian paralel yang bakal dijelasin sama aku. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ada yang tahu gak apa sih perbedaan antara rangkaian seri sama rangkaian paralel? Ya, betul. Perbedaan dari kedua rangkaian ini yaitu terdapat dari cara menyusunnya. Kalau rangkaian seri ini kan tadi dijelasin tuh sama Disti, disusunnya secara berderet. Nah, terus kalau rangkaian paralel gimana sih? Nah, biar kita tahu, yuk kita masuk ke materinya. Oke, jadi rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Bisa kita lihat ya di gambar ini, lampunya disusun sejajar. Nah, karena disusun sejajar ini, jadinya jumlah kabel yang dibutuhkan lebih banyak dari rangkaian seri. Oleh karena itu juga, biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada untuk menyusun rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian paralel ini juga, tuh lampunya menyala sama terang. Nah, kok bisa ya menyala sama terang? Biar kita tahu, kita bisa ngelakuin praktek menggunakan virtual lab. Nah, praktek ini akan dilakukan oleh Faris. Kepada Faris, dipersilakan. Saya Faris Fairuz. Di sini saya akan mempraktekkan rangkaian paralel. Yang pertama di sini kita membutuhkan lampu sebanyak 3 lampu. Dirangkai seperti ini.
Yang kedua, kita membutuhkan baterai dengan volt yang berbeda-beda. Di sini saya menggunakan baterai yang 12 volt, 9 volt, 6 volt, dan 1,5 volt. Setelah itu, saya akan merangkai dulu menjadi rangkaian paralel. Setelah dirangkai menjadi rangkaian paralel, di sini akan menggunakan yang pertama akan menggunakan baterai yang 12 volt. Setelah menggunakan 12 volt, di sini akan menggunakan volt biar mengetahui tegangan listriknya berapa. Yang pertama di sini ada tegangan yaitu 12 volt dalam 3 lampu yang sama. Dan saya juga akan menggunakan ampere biar mengetahui arus listrik yang mengalir satu lampu itu berapa. Di sini ada arus listrik yang mengalir sebesar 2,4 ampere dalam 3 lampu dan dengan baterai 12 volt. Yang kedua, saya akan mencoba menggunakan baterai yang 9 volt. Di sini ada perbedaan tegangan listriknya menjadi 8,99 volt dalam 3 lampu yang sama. Tetapi dengan baterai yang berbeda, yaitu baterai yang 9 volt. Dan di sini juga ada arus listrik yang mengalir 3 lampu, yaitu 1,8 ampere. Dan yang kedua, saya akan menggunakan 6 baterai. Yang 6 volt, di sini juga ada tegangan listrik sebesar 6 volt dalam 3 lampu yang sama. Dan arus listrik yang mengalir juga ada 1,2 ampere dalam 3 lampu yang sama. Dan yang terakhir, saya akan mencoba menggunakan baterai yang 1,5 volt. Di sini ada tegangan listrik 1,5 volt dalam 3 lampu yang sama dan ada arus listrik yang sama 0,3 ampere. Sekian yang saya bisa mempraktekkan dalam rangkaian paralel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Asmina. Nah, Faris udah praktekkan tadi gimana sih rangkaian paralel itu. Nah, dari praktek yang dilakukan Faris, kita bisa dapat prinsip kerja dari rangkaian paralel. Oke, jadi yang pertama, kuat arus total merupakan hasil penjumlahan setiap arus paralel. Kenapa sih kayak gitu? Nah, beda ya sama rangkaian seri. Rangkaian seri itu kan arusnya sama untuk semuanya. Jadi, arus total sama dengan arus 1 sama dengan arus 2. Nah, rangkaian paralel ini beda. Kenapa? Karena rangkaian paralel disusun secara sejajar, maka si arus ini nih akan menemui percabangan, sehingga pada titik percabangan itu arus akan terbagi menurut cabang yang ada. Nah, lalu prinsip kerja yang kedua yaitu beda potensial atau tegangan setiap percabangannya tetap dan besar tegangan setiap percabangan sama dengan tegangan totalnya. Nah, ini beda juga nih sama rangkaian seri tadi. Kalau rangkaian seri kan tiap lampu itu memiliki tegangan yang berbeda ya. Nah, kalau untuk paralel ini sama semua jumlahnya. Nah, ini juga yang menjadi sebab lampu di paralel menyala sama terang. Lalu yang ketiga, seperhambatan paralel merupakan hasil penjumlahan sepertiap hambatan paralelnya. Nah, atau dirumuskan menjadi 1 per hambatan total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya sesuai jumlah cabang yang ada. Nah, oke.
kita udah belajar nih materi-materinya dari hukum satu Kirchhoff, rangkaian seri, sama rangkaian paralel. Nah, sekarang kita bakal coba masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Pada rangkaian sederhana di atas, buat arus yang mengalir pada I1 yaitu 20 ampere, I2 4 ampere, I4 8 ampere. Tentukan nilai I3. Nah, sesuai dengan materi yang dijelaskan oleh Desi tadi mengenai hukum satu Kirchhoff, bahwa arus masuk sama dengan besar arus masuk sama dengan besar arus keluar. Nah, di sini itu arus masuknya yang I1 ya, dan yang keluarnya itu I2, I3, dan I4. Sehingga jumlah I1 itu sama dengan jumlah I2 ditambah I3 ditambah I4. Nah, habis itu buat nyari I3-nya gimana? Kita tinggal masukin angkanya aja nih. 20 sama dengan 4 ditambah I3 ditambah 8. Nah, 20 sama dengan 12 ditambah I3. Untuk I3-nya tinggal mindahin 12 ke ruas sebelah kiri. Jadinya I3 sama dengan 20 kurang 12, yaitu 8 ampere. Lalu contoh soal yang kedua. 3 buah hambatan listrik disusun secara paralel seperti pada gambar di bawah ini. Yang ditanyakannya itu, yang pertama, A, besar hambatan total, B, besar arus total, C, besar arus yang melewati masing-masing hambatan. Oke, jadi kita bakal nyari jawaban dari yang awal ya, yang besar hambatan total. Nah, untuk nyari besar hambatan total di paralel, seperti yang udah aku jelasin tadi, yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1, ditambah 1 per R2, ditambah 1 per R3. Sehingga kita tinggal masukin nih angka-angkanya. Untuk R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, untuk R3-nya 6 ohm. Nah, jadi 1 per R total sama dengan 1 per 2, ditambah 1 per 3, ditambah 1 per 6. Nah, kita harus nyamain penyebutnya dulu nih, jadi 6. Nah, setelah itu, kita mendapatkan 1 per R total sama dengan 3 plus 2 plus 1 per 6. Nah, jadinya 1 per R total sama dengan 6 per 6. Kita ketahui R totalnya yaitu 1 ohm. Lalu, soal yang kedua yaitu besar arus total. Nah, untuk ngitung arus total itu, kita bisa tahu dari hukum ohm ya. Untuk nyari I sama dengan V per R. Karena kita udah tahu hambatan totalnya, dan juga kita tahu si tegangannya, karena udah dijelasin di soal, diketahui dari soalnya. Kita tinggal masukin angka-angkanya nih. I sama dengan V per R total sama dengan 3 per 1, yaitu 3 ampere. Lalu soal yang terakhir yaitu besar arus yang melewati masing-masing hambatan. Nah, untuk hitung besar arus itu kan sama ya, V per R, tapi ini untuk masing-masing hambatan. Jadi, pakai hambatannya juga untuk berbeda tiap hambatannya. Untuk I1 yaitu V1 per R1, yaitu V per R1 karena V-nya semuanya sama untuk paralel ya. Jadinya 3 per 2 yaitu 1,5 ampere. Untuk I2 yaitu untuk I2 yaitu V per R2 yaitu 3 dan R2-nya 3 sehingga ditemukan arusnya 1 ampere. Untuk I3 yaitu V3 per R3 yaitu 3 per 6 dan sama dengan 0,5 ampere. Nah, udah deh, begitu aja materi dari saya. Semoga kalian semua paham ya. Dan semoga video ini juga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.